Halo, selamat datang kembali di Codecast, channel Happy Coding dan Happy Sharing. Masih bersama saya, Farid Surya. Oke teman-teman, kali ini saya tidak akan berbagi mengenai tutorial, tapi saya akan berbagi tentang dua project yang sudah saya kerjakan dan saya ingin dua project itu dapat memberikan pelajaran bagi kita semuanya, pengalaman bagi kita semuanya tentang apa yang bisa dilakukan oleh Angular. Tapi sebelumnya, saya ada permohonan maaf dua hal. Yang pertama, mohon maaf, suara dan gambar tidak sinkron karena saya baru saja mencoba satu software yang baru saya tahu ya, OBS Studio, yang saya koneksikan dengan handphone sebagai webcamnya, kemudian langsung masuk aja ke ke OBS Studio. Kemudian saya juga sedang mencoba ini punya mencoba alat baru, mikrofon, tapi masih ada kekurangan karena uh, ini mic condenser ini seharusnya pakai catu daya ya untuk mensuplai mikrofon ini, tapi saya hanya menggunakan 3D sound sehingga suaranya banyak banyak mengandung noise, terpaksa harus saya filter secara live di software OBS Studio ini. Kemudian permintaan yang kedua, saya sekarang masih berada di kampung di sisi utara Gunung Slamet. Ya, saya masih di kampung ini, belum balik ke Jogja. Sehingga, tapi gini, ada suasananya yang cukup menarik ya karena di sini udaranya sangat sejuk, alam pedesaan, tidak ada hingar-bingar kendaraan, cukup tenang gitu ya. Jadi sangat enak untuk kita eksplorasi hal-hal yang sesuai dengan hobi kita. Kebetulan hobi saya adalah coding, maka saya eksplorasi tentang coding. Nah, dari lockdown ini saya mengeksplorasi dua hal yang bisa dilakukan oleh Angular. Apa sih? Saya sebenarnya dari penasaran dulu, apa sih yang bisa dilakukan oleh Angular? Tapi ternyata ada dua hal yang bisa dibuat. Setidaknya ada dua hal yang bisa dibuat. Pertama ini saya sudah di halaman project yang baru saja saya buat ya. Ini adalah aplikasi untuk Maps ya. Jadi saya punya ide kemarin membayang-bayang gitu. Bisa nggak ya Angular itu digunakan untuk membuat aplikasi map yang bagus? Saya tidak tahu ini bagus atau tidak, tapi ada eksplorasi baru yang saya temukan. Pertama begini, ternyata contoh ini ya, gini, ini kita bisa kembali, ini ada efek animasinya, kemudian kita bisa mewarnai menyajikan data. Sebentar, ini di sisi kanan ini kita bisa menyajikan data dalam bentuk pie chart. Chart ini saya menggunakan Google Chart, library dari Google Chart di npm ada. Jadi saya masukkan library di Angular pakai Google Chart, saya masukkan datanya di sini. Kemudian mapnya itu saya pakai OpenLayer. Ya, ternyata menggunakan OpenLayer ini enak sekali karena OpenLayer itu teman-teman bisa masuk ke sini ya. OpenLayer. Kita tidak perlu plugin apapun, kita tidak perlu library apapun, kita tinggal masuk aja library dia itu di Angular. Jadi tinggal jalankan npm install ini ya, OpenLayer quick start ini ya. Quick start ini. Jadi tinggal dijalankan aja. Sebentar, yang pakai npm ya. Yang pakai npm. Aduh, lupa saya di mana. Yang jelas begini. Tinggal pakai npm install OpenLayer gitu ya. Kemudian kita memanfaatkan kode-kode yang ada di sini
example ini ya, di example ini ada banyak sekali kode-kode. Misalnya view animation gitu ya. Nah, ini contohnya ya, misalnya Bounce to Istanbul. Halo, klik. Ah, ini misalnya ya, Fun to London. Ah, gini-gini ini. Ini udah cukup sekali ya untuk jadi efek animasi macam-macam. Terus kita menambahkan layer, vektor layernya, kita mengambil data GeoJSON untuk masuk ke sistemnya, itu semuanya sudah tersedia. Contoh misalnya di aplikasi yang saya buat. Ini ya. Jadi ini saya pakai layer layer vektor. Saya menggunakan data GeoJSON yang ada di internet. Nah, tinggal kita panggil, udah jadi. Kemudian kita tinggal custom ya, misalnya ini kalau di hover ini dia warnanya apa gitu ya, default warnanya ini apa, kita bisa mewarnai per area yang sudah dibuat oleh GeoJSON-nya itu. Kemudian kita bisa menambahkan pop-up begini misalnya ya, untuk menandai area itu, dan semuanya udah tersedia semuanya di di open layer ini. Jadi bisa teman-teman pelajari di open layer ini ya. Kemudian instalasinya juga sangat gampang ya. Misalnya gini, import ini ya. Ini tinggal import aja di komponen. Import di komponen, terus ikuti semuanya ini, tinggal menyesuaikan penamaan variabelnya ya. Misalnya ini var map gitu ya, variabelnya map. Kita sesuaikan pola variabel yang ada di Angular, yang ada di komponen Angular. Udah itu aja. Semuanya udah jadi, tinggal pasang, udah beres gitu ya. Ini kemarin saya mengerjakan ini cuma 2 hari ya. 2 hari saya mengerjakan ini. Jadi kita misalnya oke, itu satu. Terus marker ya, misalnya marker ini, misalnya marker ini. Kita bisa kombinasikan ini marker ini dengan komponen-komponen yang ada di material design. Karena kebetulan saya menggunakan material design, sehingga saya bisa memasukkan komponen-komponen di dalam aplikasi ini. Integrated with maps. Kan keren kan? Menurut saya keren sih. Nggak tahu menurut teman-teman. Oke, ini ya. Terus apa lagi? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis ya di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Ataupun saya akan berusaha untuk membuatkan langkah-langkah ya, atau tutorial. Atau tulis dulu deh di kolom komentar. Kalau teman-teman penasaran dengan project ini, maka mungkin nanti akan saya buat satu paket tutorial khusus untuk Angular dan Open Layer. Oke, itu satu. Terus apa lagi ya? Nah, kita bisa membuat ini menjadi static web. Jadi semua data yang disediakan di sini saya buat menggunakan JSON. Jadi misalnya data maps ini ya. Oh, ini Kalimantan Timur. Kemudian ini ada maps di sebelah kanan ini ya. Ini ada maps di sebelah kanan ini. Itu semuanya datanya pakai data JSON. Sehingga kita bisa mengganti data-data itu dengan mudah ya. Kemudian page. Ini saya buat fitur satu lagi nih, page. Ini page. Page ini saya menggunakan file Markdown. Teman-teman nanti buka aja kalau yang nggak tahu Markdown itu apa. Markdown itu gini contohnya ya. Contohnya di misalnya stack di Ledger. Di ledger.io. Misalnya di sini. Ini Markdown editor. Nanti buatnya coba gini aja. Misalnya judul, halaman, begini ya. Dan seterusnya. Nanti coba di ledger.io. Nah, file-filenya untuk ditampilkan di sini pakainya Markdown. Jadi seperti page yang ada di GitHub ya, GitLab itu.
Dia pakainya adalah Markdown. Terus apalagi ya yang bisa kita eksplorasi di sini? Mungkin itu sih project yang ini. Gini, ada kemungkinan ya, sangat besar kemungkinan kita mengintegrasikan ini dengan Firebase. Dan kita bisa collecting data lewat Firebase ya. Kemudian datanya dipanggil dari sini. Kan format data yang saya ambil di sini kan sudah JSON nih. Nah, kita dan output data dari Firebase itu juga JSON. Jadi mungkin, ya sangat mungkin bisa kita mengambil data dari Firebase, kita masukkan ke dalam sistem ini. Ya. Di OpenLayer itu udah banyak banget fitur-fiturnya. Bikin jalan, pokoknya kalau teman-teman lihat Google Map ya, Google Map, semua yang ada di Google Map itu mungkin bisa kita buat lewat OpenLayer ini. Tentu dengan effort yang cukup yang lebih tinggi ya. Harus kita coding misalnya menentukan jalan pathfinding ya, kita harus memasukkan di dalamnya algoritma pathfinding pakai A-star atau pakai Dijkstra gitu-gitu ya lah. Pokoknya ada banyak algoritma untuk itu. Atau pakai image processing juga sepertinya bisa ya, misalnya untuk mendefinisikan jalur mana itu jalan, mana itu tidak ya. Misalnya ini, ini jalan dan seterusnya ya, pathfinding. Sepertinya bisa, sangat mungkin bisa. Oke, itu yang pertama. OpenLayer, keren ini. OpenLayer itu keren. Kata kuncinya ya, kata kunci nanti kalau teman-teman mau browsing, kata kuncinya adalah di OpenLayer itu, misalnya saya membuat ini ya, vektor ini namanya, kata kuncinya adalah vector layer. Kalau ini vector layer juga ini, ya ini vector layer juga. Activity ini ya berarti pakai event ya, event mouse eventnya, pointer event. Jadi pointer event kan ada pointer event, ada klik, ada move gitu ya. Jadi deteksinya pakai itu. Deteksinya pakai pointer event. Oke, itu project pertama. Project tidak berbayar sih sebenarnya ini, tapi saya coba ternyata saya coba masukkan ini di mana? Di Code Canyon ya. Di Code Canyon saya coba karena kemarin saya iseng-iseng memasukkan satu project games kalau nggak salah ya, template game HTML5. Itu ternyata juga sederhana sekali. Sederhana banget, saya bikin cuma sehari. Sederhana banget. Saya pasang di situ, ternyata juga ada yang beli ternyata ya. Ternyata. Kalau di Indonesia mungkin cuma diminta ya, tapi ternyata di luar negeri ada orang yang karya kita cukup dihargai. Ini saya coba, tadi sudah saya masukkan di Code Canyon. Tapi kalau teman-teman mau coba ya, nanti saya masukkan di deskripsi ya URL untuk melakukan demo ini. Oke, itu proyek yang pertama. Proyek yang kedua ini Opilum. Opilum itu nama ya entahlah, nggak tahu artinya apa. Saya tiba-tiba muncul aja di otak. Ini juga tidak berbayar proyeknya. Ini proyek iseng-iseng ya, karena saya mikir semuanya bisa dilakukan, diatur ya, menggunakan data JSON. Kalau teman-teman lihat di programming di Flutter ya, pakai Dart, itu semuanya JSON ya, itu semuanya objek, datanya semuanya objek. Kita bikin user interface enak sekali ya di Flutter, pakai objek semuanya ya. Jadi saya mikir di Angular bisa nggak itu semuanya diatur oleh objek pakai JSON? Ya, ternyata bisa. Saya menggunakan ini ya untuk membuat
seperti Canva ya, misalnya ini news 2, news theme ini saya bisa edit ini. Misalnya jangan lupa pakai masker. Ini misalnya jaga jarak ya. Gitu-gitu. Tetap ngoding. Oke. Sorry. Set. Image-nya ini bisa diganti. Misalnya ya, ini ya. Ini. Bisa nggak? Ya kan? Keren kan? Angular itu ternyata powerful juga ini. Nih. Ini pakai apa? Mouse over ya. Ini. Terus ini pakai ngIf ya. Jadi kalau dimunculkan kalau dia di atas gitu pakai ngIf. Tidak menyentuh CSS sama sekali. CSS-nya sudah di-include-kan di dalam perintah-perintah di Angular. Ini pakai multi-line, pakai text area ya, pakai text area punya Markdown. Punya Markdown. Punya material design. Nah, ini punya material design nih. Ya. Kemudian caranya begini, ini gambar bisa diedit nih. Atau logo deh, logo ini diedit dulu ya, bisa nih. Ini pakai picture. Nah, ini ya, misalnya. Oke. Nah, ini croppingnya nih ya. Croppingnya nih pakai image cropper. Ya, jadi before upload kita bisa melakukan editing ya. Dia akan editing size-nya dengan perbandingannya bisa kita atur, size-nya bisa kita atur. Ya kan? Ini kalau tinggal nambahin aja, kalau misalnya mau upload di server itu tinggal nambahin aja. Ini keluarannya adalah base 64. Ya, base 64. Jadi string base 64 kalau dioper ke API server, nanti bisa teman-teman convert itu menjadi file pakai perintah di PHP. Ya. Gimana, udah bisa kan? Convert string image ke file di PHP ada. Kita coba lampirkan. Ini ya. Ini gambarnya udah terlampirkan di sini. Ini mau dihapus juga boleh. Oke, ini hapus ya. Ini semuanya JSON. Jadi yang saya modifikasi semuanya adalah JSON data. Oke. Ini gambarnya kita ganti ya. Gambar ini juga bisa kita ganti. Misalnya ini aja. Dah. Oke, nih ya kan. Terus warna nih. Warna bisa ganti juga. Tuh. Merah tuh. Nih, merah. Ya kan? Frame-nya juga bisa kita tambahkan nih. Tampilkan. Tuh. Nah kan, keren kan? Oke. Warnanya kalau nggak salah. Oh, ini pakai ya. Ya, frame-nya. Frame ini saya pakai ini warnanya bisa berubah-ubah ya. Ini frame-nya ini. Jadi saya pakai apa namanya? SVG file. Ya. Saya pakai SVG file tapi harus di-clearing. Di-cleaning. Jadi SVG file itu ada banyak sekali apa namanya? Datanya ya, datanya ada banyak sekali. Nah, yang saya ambil adalah data path-nya saja. Jadi data path-nya saya ambil, saya masukkan ke data JSON, kemudian di sini bisa kita ubah-ubah warnanya dengan menggunakan CSS styling. Di Angular kan ada tuh ng style. Kalau teman-teman apa namanya baca di dokumentasi nanti ada ng style. Tutorial saya belum sampai ke situ. Ada ng style yang itu bisa mengubah styling dari apa namanya elemen yang kita tentukan di Angular. Layoutnya nih, oke ya, oke itu. Terus kita juga bisa layout nih. Klik sini, ya kan layoutnya berubah nih. Nih,
mau tipe yang lain. Oke ya. Tapi kekurangannya ini kalau ganti layout ini belum apa namanya, data yang sudah dirubah tidak terjaga karena ini project iseng-iseng aja. Jadi oh ya, ini sudah ada di GitHub ya. Di GitHub saya juga sudah ada ini. Cari aja Opilum di GitHub saya, Farid Surya GitHub. Kalau mau lihat projectnya ini kode-kodenya seperti apa juga oke. Gini ya. Di GitHub aja teman-teman ya. GitHub di Opilum. Ini download apa namanya? Disedot boleh. Ini ya. Silakan disedot, tapi jangan lupa tinggalkan bintang ya di account GitHub saya. Ya tidak apa-apa sih, untuk ini aja, untuk saling mendukung ya. Programmer, developer seperti kita itu butuh saling mendukung. Kalau tidak bisa dukung finansial, dukung secara apa namanya, kasih bintang di GitHub, kasih subscribe di channel YouTube, kasih apalagi like gitu-gitu ya, atau sebarin video-video yang manfaat, tutorial gitu tuh teman-teman gitu, dan seterusnya. Oke, itu. Nah, kembali lagi ke Opilum ini. Ini ada apa lagi ya? Ada frame. Oke. Mungkin itu ya, sharing dari saya tentang dua project iseng-iseng yang saya buat. Semoga itu akan menjadi manfaat atau menambah pengetahuan ya bagi teman-teman semuanya, atau ngasih motivasi ke teman-teman semuanya. Itu dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan seputar project yang tadi saya jelaskan, Angular bisa apa, silakan tulis di kolom komentar. Untuk bahan saya mengeksplorasi lagi hal-hal lain tentang apa yang bisa dilakukan oleh Angular. Oke, dari lereng Gunung Slamet yang suasananya masih sejuk, masih ada, kalau teman-teman dengar di tutorial-tutorial itu masih ada kokok ayam, anak-anak berlari-lari, masih ada suara-suara apa namanya, burung gitu ya. Karena saya membuat tutorial yang kemarin itu masih di suasana pedesaan yang masih asri, sejuk, dan damai. Oke, masih bersama saya, Farid Surya, tetap di apa namanya, keep coding, keep sharing, tetap bersama saya, Codecast. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video manfaat kepada teman-teman Anda. Oke, thank you.